Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Jangan lupa, malam ini kita masih ada data inflasi. Kemarin kan CPI dan core CPI ya. Hari ini kita akan keluar data PPI dari US. Lagi-lagi ya, seperti yang gue sudah bahas dari kemarin, PPI ini sebenarnya ngitung juga inflasi ya. Kita bisa di sini is a leading indicator of consumer price inflation. Nah, tapi intinya apa bedanya sama CPI? Ya, intinya adalah mereka berbeda untuk data yang mereka masukkan dan cara menghitung begitu. Tapi sama-sama penting ya, dan sama-sama ngomongin soal inflasi. Jadi siap-siap bagi lo yang punya posisi future setengah 8 malam belum kena target TP, boleh pertimbangkan untuk tutup posisi buat yang konservatif, buat yang agresif minimal pasang SL. Dan dilanjut lagi malamnya di jam setengah 10 akan ada crude oil inventories ya. Sip, langsung aja kita lihat ke chart untuk kondisi BTC sekarang membaik ya, lebih membaik dibandingkan dengan tadi pagi. Pertanyaannya di sini apakah di sini gue belum update buat ini ya, gue belum update buat si struktur resistennya ya. Apakah BTC dalam waktu dekat akan retest ke struktur baru ini ya, struktur resisten di angka 119.800-an ya. Oke, tinggal kita lihat aja nanti dalam beberapa hari ke depan, atau jangan-jangan korektif maupun lagi lebih dalam, we'll see ya. Tapi intinya jangan paksakan DCA apalagi amit-amit all in di masa-masa sekarang karena belum ada support begitu. Jadi jangan ngarang kalau belum ada support ya. Next, BTCD. Kita bisa lihat di sini BTCD ya, basically kemarin terjun payung ya, dan ini tentunya membuat banyak orang yang wah gila nih, apakah kita masuk ke altcoin season, apalagi melihat ya performa dari alts di mana BTC kemarin koreksi kayak ETH dia malah rally 4,16%. Ya ini rally-nya terus berlanjut dan ya kemarin cukup besar ya, ini peningkatan yang cukup signifikan. Lalu kayak contoh lagi XRP dia enggak ya, XRP dia koreksi tipis ya, tapi weeknya cukup panjang. Cardano juga positif, dia naik 1,5, Solana juga naik 1%-an begitu. Jadi dalam 24 jam terakhir saat BTC koreksi banyak alts yang melawan arah dari BTC. Tapi gue ingatkan sekali lagi, hati-hati, ini secara trajektorinya masih kategorinya QT begitu. Dan memang benar kemarin ada statement yang cukup bagus dari The Feds ya, dan seperti ini dalam The Feds pun mulai ada kubu yang berbeda dengan si Bang Jerome begitu ya. Yang mulai ada yang menyatakan bahwa tarif kemungkinan efeknya tidak akan terlalu panjang ya terhadap inflasi dan seterusnya ya. Nah, tapi ya gue ingatkan sekali lagi, ini sudah pernah terjadi di Mei, pernah terjadi juga di November 2024, di mana saat terjadi balance sheet yang meningkat, banyak yang berharap altcoin season, dan itu membuat BTCD terjun payung. Ya, bahkan kalau mau ngomong terjun payung lebih gila di Mei, dan lebih gila lagi di November sebenarnya, ya lebih berturut-turut. Nah di sini, ya terutama di November ini banyak sekali yang sudah teriak-teriak altcoin season. Tapi pada faktanya nggak kejadian kan, BTCD meningkat lagi. Kenapa? Ya karena ternyata balance sheet-nya lanjut lagi turun. Nah, jadi hati-hati ya. Memang sudah mulai ada pertanda bagus, tetapi belum konfirmasi begitu. Dan selama masih belum ada kebijakan yang diberlakukan oleh The Feds, mulai dari interest rate yang diturunkan, ya interest rate masih terus di atas ya. Kita bisa lihat di sini interest rate masih stays the same dari Desember 2024 begitu. Ya, selama ini belum ada perubahan, balance sheet masih ya, apalagi amit-amit kalau sampai lanjut lagi turun, ya history membuktikan bahwa ya ujung-ujungnya BTCD-nya menguat lagi begitu. So just keep it 60-40 ya, bukannya nggak boleh beli alts ya, karena gue sempat ada yang baca, bang ini BTCD kan mulai turun bang, kita boleh beli alts nggak? Boleh, dari awal pun boleh. Dari 2022 kita bahas 70-30, maksimum 60-40 begitu. Jadi bahkan dari 2022 pun boleh punya alts, tapi rasionya yang tepat begitu ya. Jangan sampai kasarnya, waduh ya takut ketinggalan bang, gue 100% alts. Nah itu nggak boleh ya. Yang tidak boleh itu 100% alts atau kebanyakan alts begitu ya. Nah buat yang mungkin berpikir gini, bang ini kan BTCD makin turun nih bang, lalu apa ya ciri-cirinya mulai keluar nih bang yang bagus-bagus nih ya, potensi bisa altcoin season. Boleh nggak bang, misalkan nih gue tadinya 80-20 bang, 80% BTC, gue lebih konservatif daripada yang lu sarankan. Gue mau geser bang, jadi 70-30 atau 60-40, itu nggak masalah. Yang jadi masalah, kalau udah 60-40, bang, udah deh, gue yakin bakal altcoin season kali ini. Gue ubah
BTC aja cuma BTC jadi 40, 60-nya jadi alts. Nah, itu jangan menurut gua. Ya nggak, belum worth it gitu ya. Yaudah, itu aja reminder dari gua. Nah, sebelum kita masuk ke komennya, reminder lagi bahwa event trading competition antara TCI dengan Margex masih sampai tanggal 25 Juli. Jadi masih ada waktu ya, dan sebentar lagi ya, ini kayaknya ya beberapa hari lagi ke depan akan kena target di 1 juta. Nah, saat sudah sampai ke 1 juta turnovernya, maka price poolnya akan siap dibagikan nanti setelah beres tanggal 25 begitu ya. Dan di sini top 10-nya akan bisa mendapatkan 80% dari share-nya. Lalu sisanya ya kita bisa di sini lah ya, ada 10 trader lagi yang secara random akan mendapatkan hadiah begitu ya. Yaudah, begitu aja kurang lebih. Buat yang tertarik silahkan bisa ikutan karena eventnya masih berlangsung sampai tanggal 25 Juli ya. Oke, langsung komen. Kata satu lumayan banyak soalnya ya. Yang pertama dari Ramaji. Anjir lah, suka banget bang gua sama konten lu. Lu realistis, beneran ngajarin strategi masuk dan exit market, tapi nggak lupa ngasih wejangan kehidupan. Respect total abangku. Thank you ya. Ya lagi-lagi gue dari awal gue bikin TCI itu ingin memberikan ya memberikan edukasi yang realistis, yang nggak ngawang-ngawang, dan gue kasih tahu strateginya seperti apa. Dan gue bahas main scenario-nya seperti apa, jelas ya, main scenario seperti apa, safety belt-nya seperti apa, kalau ini jebol berarti apa, kita nggak akan tiba-tiba berubah-berubah, begitu. Ya jadi, ya sekali lagi thank you udah, ya point that out, ya. Next, dari Chandra, thanks bro, ilustrasi naik tangganya sangat keren dan bikin semangat serta bersyukur. Sekali lagi thank you, you're welcome ya. Buat yang ini mungkin yang nggak tahu ilustrasi tangga tuh, basically gue ngomong saat kita tuh hidup harus seperti naik tangga. Jadi kita ada target nih, ada target untuk naik lagi. Satu anak tangga, satu persatu aja, nggak usah mikirin yang terlalu aneh-aneh. Lihat aja ke depan tuh, ada anak tangga naik lagi, naik lagi, naik lagi. Saat capek, berhenti dulu, duduk. Nah, lu lihat ke bawah, lu lihat berapa banyak anak tangga yang sudah lu lewati dan bersyukur. Jadi saat kita capek, saat kita lagi penat dengan hidup kita, ya kita bisa stop dulu aja dan bersyukur apa yang sudah kita achieve selama ini, gitu ya. Next, dari Bro Kopin. Thank you, super thanks-nya ya. Kita sudah sering bahas bahwa di TCI tidak ada namanya grup berbayar, tidak ada namanya grup VIP. Semua konten gratis, tidak ada yang dibeda-bedakan. Tidak ada anak tiri begitu ya. Oh, Anda bayar lebih, saya kasih ilmu lebih. Enggak, semuanya gratis ya. Jadi, super thanks seperti ini. Lalu bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah, itu sangat membantu perkembangan TCI. Ya, jadi sekali lagi thank you untuk Bro Kopin ya. Oke. Langsung aja kita masuk ke komennya. Salam hangat buat semua keluarga besar TCI. Minggu yang begitu volatil. Yes, ya, very volatile ya. Telah terjadi 3 kali all time high dalam 1 minggu. Di tengah kakek Trump yang kembali bermain tarif. Ya nanti ya Agustus ya. Ini bukan soal siapa yang terbaik, namun siapa yang paling konsisten. Yap, benar sekali. Karena waktu tidak menunggu siapapun. Dalam perjalanan bersama TCI, selama ini saya tertanam mindset dan banyak wejangan yang bermanfaat buat saya. Mengarungi astaga, sorry ya. Sedikit error nih otak gue ya. Mengarungi dunia market kripto khususnya. Yang pertama, pertanyaan universal buat Bro Toshi. Bagaimana menyikapi market dalam seminggu terakhir ini? Apakah market akan bersih-bersih dari para turis? Salam waras di dunia market yang tidak pernah waras. Ini yang ketiga. Duanya mana ya? Oh, oke, ini nyatu ternyata ya. Satu pertanyaan, sorry, gue salah baca ya. Salam waras di dunia market yang tidak pernah waras. 3 golden rules. Dan salam tabur tuai buat pahlawan bertopengku. Thank you ya. Nah, jadi kalau menurut gue pribadi ya, dalam seminggu terakhir ini, apakah akan ada bersih-bersih oleh market? Mungkin nggak akan se-ekstrim di sini ya, nggak akan se-ekstrim seperti waktu dari Mei sampai ke Juni begitu. Mungkin akan ada some liquidations begitu ya, untuk meliquidate orang-orang yang over leverage, tetapi ya nggak harus seperti di sini juga begitu ya. Nah, yang mungkin akan lebih mengkhawatirkan adalah nanti di Agustus ya. Kita sudah pernah bahas sebelum-sebelumnya, Agustus ini secara statistik dari summer months ya, Juni, Juli, Agustus, yang paling sering merah, yang statistiknya paling sering merah adalah Agustus begitu. Jadi kalau sampai mengikuti seperti biasanya statistik yang Agustus merah, ada kemungkinan Juli malah mungkin bisa berlanjut lagi. Ada corrective movement, ketemu support tertentu mungkin ya, bisa EMA 20, bisa 111.000 ya, I don't know yang mana karena kita nggak pernah bisa tahu akhirnya akan berhenti spesifik ini mana. Tapi mungkin akan berlanjut. Nah, di akhir Juli
maybe orang-orang akan banyak yang wah overconfident. Wah lihat tuh ya mantul lanjut lagi ke atas. Udah kita bakal keluar angka-angka nebak-nebak gitu ya. 200.000 lah, 300.000 lah dan seterusnya. Over PD. Nah saat over PD kalau sampai statistiknya seperti biasa di Agustus merah, nah di situ baru dibanting bersih-bersih lagi. Begitu. Tapi baik lagi itu masih cuma teori, kita belum tahu juga. Itu akan semakin valid teorinya apabila terjadi pantulan di salah satu support yang dekat di sini ya dan naik lagi ke atas membuat new all time high. Nah, karena di masa-masa seperti itu akan banyak mengundang turis. Ya kayak sekarang lah. Banyak mengundang turis kan. Banyak yang tiba-tiba tertarik sama kripto kan. Dan bahkan scam pun mulai ada lagi nih. Gua ada dengar beberapa kasus scam. Begitu scam yang mengatasnamakan kripto padahal sebenarnya ya just a pure scam aja. Begitu. Jadi saat semakin banyak scam di market itu menunjukkan liquidity makin masuk nih dan retails makin tertarik sama kripto begitu. Nah, maybe by that time akan ada bersih-bersih lagi. Begitu. Sekali lagi, teori ini akan lebih kuat ya apabila BTC terjadi pantulan yang cukup signifikan di salah satu support ini dan membuat higher lagi. Nah, di situ orang kemungkinan besar akan semakin FOMO begitu, ya. Next. Dari Mamat Setiawan, Bang Toshi, minta saran dong. Saya umur 17 tahun. Wah, mantap ya, 17 tahun sudah investasi ya. Gaji 1-2 juta per bulan. Saya bingung mau DCA Bitcoin atau nyiapin dana darurat dulu di reksadana. Minta sarannya dong Bang Toshi. Nah, gini, ini kan umur 17 tahun. Nah, tapi tetap ya semua orang kondisinya pasti berbeda-beda. Ada 17 tahun yang santai, udah nggak perlu mikirin biaya hidup dan lain-lain. Nah, gua balik lagi tanya ke lu ada biaya hidup nggak? Ada tanggungan tertentu nggak? Begitu, karena ya balik lagi, zaman sekarang umur belasan pun bisa kadang-kadang sudah ada tanggungan, harus membantu keluarga dan lain-lain. Nah, kalau sampai lu masih harus bantu keluarga, ya lebih baik ya, atau kasarnya ada tanggungan ya. Nah, lu lebih baik siapkan dana darurat. Nah, dana darurat ini adalah berapa expenditure lu selama sebulan ya dan dikalikan berapa gitu. Kalau gua pribadi menyarankan minimal punya dana darurat untuk 3 bulan ke depan kalau sampai amit-amit lu nggak ada kerjaan lagi begitu ya. Nah, lebih amannya lagi 6 bulan ya. That's 6 sampai sebenarnya lebih bagus lagi sih setahun ya karena kan semakin panjang nafas lu gitu ya untuk bisa bertahan hidup tanpa langsung habis duit. Nah, lu bisa lebih gampang untuk mendapatkan pekerjaan karena kalau udah mumet otaknya susah dapat pekerjaannya buat menggantikan pekerjaan yang sebelumnya begitu ya. Jadi gua tanya lagi ke lu, kalau lu udah punya tanggungan sekarang atau harus bantu-bantu keluarga dengan hasil hasil gaji lu ya lebih baik punya dana darurat. Tapi kalau nggak ada ya boleh saja sebenarnya ya untuk fokus DCA di Bitcoin karena itu adalah privilege anak-anak muda sebenarnya ya. Privilege anak muda tuh kadang-kadang ya nggak perlu mikirin biaya hidup karena masih dihidupkan oleh ortu ya walaupun nggak semua sekali lagi ya puji Tuhannya gue salah satu yang dikasih kesempatan buat begitu makanya dari dulu ya gue ya ada aja lah gitu udah terbiasa invest begitu ya. Yaudah begitu kurang lebih jawabannya ya. Next dari ini bacanya apa ya, Canfield atau apa ya itulah ya. Makasih Bang atas ilmunya, semoga orang-orang kaya Abang semakin banyak. Salam dari Kota Mangga Indramayu. Wah mantap ya. Ya semoga sih begitu. Gue juga berharap semakin banyak orang-orang yang mau memberikan edukasi sesungguhnya. Tapi ya jujurnya ya sulit begitu. Saat kita mau bangun tim TCI aja, ya awalnya kan gue sama satu ya satu visi lah ya. Tapi untuk orang-orang ya akhirnya kan kita mau cari juga tim yang lain juga. Kalau nggak pusing juga gitu kan ya. Lu kebayang gak sih bikin konten berapa banyak gitu dalam seminggu gitu ya. Ya susah nyari orang yang punya visinya seperti TCI gitu ya. Visinya seperti gua sama Sato, di mana bentuknya edukasi. Dikit-dikit ya baru ngobrol-ngobrol nih bikin tim ini. Wah, ya kalau gitu cepet kita bikin aja grup. Kita bikin grup VIP. Udah, otak semua begitu. VIP dapat duit banyak ya karena ya kasusnya banyak yang begitu kan. Bikin kelas, wah banyak duit begitu. Tapi kita dari awal nggak mau seperti itu. Jadi ya susah. Ya, jadi realistik nggak sih semakin banyak kayak kita? Ya, jujurnya sih apalagi dalam kondisi Indonesia seperti sekarang. Ya miris lah gitu ya, susah lah. Tapi ya harapan gue sih seperti itu, semakin banyak orang yang mau saling bantu ya, dan saling bantunya nggak harus langsung secara offline begitu karena jujur gue pribadi sangat introvert gitu. Gue nggak terlalu suka kumpul-kumpul sama orang gitu, apalagi orang yang gue belum kenal gitu. Aduh malas banget gitu. Makanya gue pengen membantunya secara online aja begitu, dan puji Tuhan cukup banyak membantu. Jadi tabur tuanya dari situ gitu karena gue
very reluctant untuk ketemu offline gitu. Jadi untuk misalkan berorganisasi lah, dan lain-lain gitu, gue nggak suka. Jadi ya udah, gue mau berbagi dari hal yang gue ngerti juga dan secara online. Makanya semuanya gratis, begitu ya. Next. Dari SKN Pulu, Bang, kamu pernah kena mental nggak di kripto? Puji Tuhan nggak sampai kena mental. Kesal sih iya pernah ya. Buat elu yang sudah pernah, bukan lu ya spesifik, tapi ya keluarga TCI yang udah lumayan lama di TCI kemungkinan besar sudah pernah dengar ya. Ceritanya di mana gue awalnya tuh invest hanya di BTC saja. Di BTC saja dan profit tuh udah luar biasa. Wah, happy banget. Udah lebih dari 10x dan itu masih tengah cycle. Kebayang nggak? 10x masih tengah cycle. Begitu. Wah, udah to the moon rasanya itu ya. Tapi lah keluarlah bisikan iblis begitu ya. Bisikan-bisikan dari orang-orang yang ya kurang bertanggung jawab lah begitu. Dan ya ujung-ujungnya kelas sih itu ya. Wah, kamu ya BTC ya bagus lah ya. Lumayan lah. Wah, gitu kan langsung patronizing lumayan lah. Ya tapi nggak ada apa-apanya sama odds ini. Ya gua udah ngerti lah market begini bla 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 ya. Ujung-ujungnya itu udah bayar buat ikutan komunitas-komunitas bajigur itu ya. Udah gitu ujung-ujungnya apa? Odds-nya semua jadi debu sekarang ya. Dan sayangnya itu gua ambil sebagian dari profit BTC gitu. Jadi sampai kena mental sih enggak, cuman kesal luar biasa begitu. Tapi nggak apalah. Ya itu, tapi kalau dipikir-pikir ya, aduh kalau dulu itu gua nggak aneh-aneh di odds signifikan lebih kaya, tapi ya sudahlah, itu namanya jalan hidup gitu ya. Dan itu mungkin jadi bekal supaya nggak kena lebih gede lagi ke depannya. Begitu. Tapi kalau orang kena mental dulu sebenarnya normal sih di kripto ya, karena banyaknya melanggar 3 golden rules ya. Ya biasanya sih aturan nomor 1 tuh yang paling sering dilanggar, pakai uang panas. Wah, itu udah merembetnya kemana-mana tuh. Biasanya rata-rata orang kena mental tuh karena melanggar aturan pertama. Kalau kedua, ketiga masih ya menyebalkan sih gitu, minus gitu, tapi nggak akan sampai kena mental. Kalau kena mental tuh ya itulah, pakai duit yang lu sebenarnya nggak punya gitu ya. Next dari Amino. Maaf Bang Toshi, saya mau nanya wallet apa yang harus buat jangka panjang saya di exchange 2 BTC dari 2018. Wah, mantap ya. Tabungannya itu tabungannya mantap tuh 2 BTC ya. Masih hold 50% Litecoin. Wah, Litecoin ini zaman kapan ya? Ini gue pernah denger sih. Tapi wah, udah nggak tahu di zaman kapan ya. Makasih Bang Toshi, nemu channel ini saya dapat ilmu baru. Saya dari channel ini yang lain banyak dukunnya. Saya takut dibawa FOMO dan nyesel. Salam sukses ya. Nah, sebenarnya kalau lu pengen lebih tenang ya lu set up cold wallet. Itu yang paling aman begitu. Tapi pastikan lu ngerti teknisnya begitu. Dan kalau lu pengen security cold wallet dengan setup-nya yang minimum ya, yang paling enak sih selama ini ya, yang gue pernah coba tuh yang paling enak dan cukup secure adalah itu apa namanya, gue jadi lupa ya, wallet yang bentuknya kayak kartu itu loh. Aduh, gue jadi lupa namanya apa ya. Lu boleh cari deh, review di TCI, kita pernah review beberapa wallet, gue sampai lupa namanya apa itu ya. Aduh, ya coba deh buat yang ingat komen di bawah namanya apa itu yang bentuknya kartu. Itu gampang banget. Bentuknya sistemnya pakai NFC dan basically seed phrase-nya itu nempel di kartu lu. Jadi lu sendiri nggak tahu apa seed phrase-nya. Jadi yang cuma tahu tuh cuma kartu itu dan mungkin Tuhan saja begitu. Lu klik, pup, langsung kebuka. Begitu. Nah, itu yang paling gampang setup-nya menurut gua ya. Setelah dari itu ya ada contohnya yang lain banyak lah, kayak Trezor, lalu OneKey begitu, dan ya banyak lagi lah begitu. Itu sayangnya yang paling gampang yang gua paling sering pakai, kok gua lupa namanya. Oh, sorry. Astaga, ini masuk ke otak gua. Tangem Wallet. Itu yang paling gampang gitu ya. Tapi tetap harus ada ya, lu kalau pengen tahu cara kerjanya boleh lihat lah yang udah pernah kita review sebelumnya ya. Sip. Next dari Husnul Muiz. Masih tahap belajar dan belajar. Tenang, kita semua tahap belajar kok, sampai mati baru berhenti belajar kok. Jadi bagus ya. Jam makan siang habis ngecor, saya sempatkan pantau Bang Toshi. Salam tabur tuai dari Kuli Bangunan. Wah, mantap nih Bro Husnul ya. Nah, gue jadi ingat Bro Husnul. Ya, sekali lagi ya, yang penting itu adalah niat kita. Kita mau belajar atau enggak gitu. Dan gue happy banget di TCI itu sangat beragam, dari pebisnis, karyawan, ada yang ibu kos di Eropa ya, ada yang di Kuwait kemarin. Itu gue nggak tahu spesifiknya kerjanya apa sih, tapi ada yang di Kuwait, ada yang di Korea ya, ada yang kuli kayak Bro Husnul, ada juga kemarin kuli juga kayak Bro Imam, ada Gojek.
dan banyak sekali. Nah ini yang gue suka. Kenapa? Karena jadi semua dapat kesempatan. Dan ini sekali lagi membuktikan bahwa gue nggak bisa, gue cuma karyawan biasa, gue cuma OB, gue cuma, nggak ada alasan. Yang penting mau belajar. Begitu. Dan saat mau belajar, mau menyisihkan pelan-pelan, punya ekspektasi yang make sense, lalu menggunakan 3 golden rules, bisa pelan-pelan profit ya. Dan gua harap Bro Husnul ya bisa terus konsisten juga begitu. Karena kadang-kadang gini, niatnya ada tapi ya kalau tidak konsisten ya susah juga. Tapi kalau gua perhatiin Bro Husnul nih berapa kali kayaknya terus memantau ya, which is really good ya. Good luck, semoga cycle ini profitable dan cycle selanjutnya bisa diputar lagi dan diputar lagi ya. Mantap. Next dari Brand. Terima kasih bang, gua abis kena MC. Waduh ya, terus lihat channel lu, rasanya masih ada pandangan nanti gua bakalan profit lagi. Bisa sebenarnya asalkan ya dijaga dengan baik-baik gitu. Karena kalau udah MC ya itu udah pasti ya itu kesalahan dalam menjaga resiko gitu. Nah semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Cara paling mudahnya apa? Ekspektasi profitnya biasanya. Karena kalau orang masih sering kena MC kemungkinan besar ekspektasi profitnya terlalu besar. Begitu. Atau mungkin juga karena teknis begitu ya. Si order size-nya terlalu besar, itu juga bisa jadi permasalahan gitu. Jadi kita udah pernah bikin sih video dulu specifically ya mengenai permasalahan-permasalahan klasik trading futures. Ya boleh lu coba lihat lagi lah gitu ya. Sip. Good luck. Ini terakhir atau nge-lag? Oh, nge-lag ternyata ya. Ada Bro Aris Tego atau Tego ya? Tego Prasongko, Tego kayaknya ya. Invest pakai uang dingin biar tetap santai dan bisa tidur saat market merah. Tapi dur lebih banyak lagi saat open posisi sesuai SOP. Yes, benar sekali ya. Pakai duit dingin dan open sesuai SOP. Ini perhatikan ya, perhatikan kalimatnya. Bukan ngomong ngikutin Bang Toshi ya kayak dukun aja, enggak. Mengikuti SOP. SOP setiap orang bisa berbeda-beda begitu ya. Dan caranya pun bisa berbeda-beda. Ada yang DCA murni, ada yang misalkan pakai EMA 20-50, ada yang pakai hal lain lagi saat corrective movement ke Fibo dan seterusnya. Bahkan ada juga yang per minus berapa persen dari gue beli, gue DCA lagi, itu juga bisa ya. Jadi lagi-lagi SOP-nya bisa berbagai macam, tapi yang penting beneran SOP. Tahu masuk, tahu keluar, dan juga tahu resikonya. Begitu. Nah ini yang gue suka dari keluarga TCI yang udah get it. Begitu. Jadi di sini bukan nyari sinyal, tapi mencari ya bisa mencari reminder, bisa memperdalam lagi statistik dan lain-lain. Begitu. Karena SOP sebenarnya very 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 personalized ya. Setiap orang punya caranya masing-masing dan setiap orang tentunya punya kebutuhan masing-masing. Begitu ya. Mantap ya, intinya mindsetnya tepat, SOP-nya juga lengkap, ya tenang tidur ya. Dan ini ciri-ciri yang udah paling sering gue bahas, ini udah nggak tahu berapa kali gue ngomong ya, ciri-ciri dari keluarga TCI yang sudah benar-benar mengerti cara trading TCI, alat TCI adalah tidur nyenyak ya, tidur nyenyak, naik turun happy-happy aja begitu ya. Sip. Next. Dari Dan Taufik, Bang Toshi mohon dijawab, ada trader yang lagi hype sekarang, rubah $2.000 jadi $600.000. Apakah menurut Bang Toshi ini real atau bukan ya? Apakah memang bisa seperti itu Bang Toshi? Mohon dijawab, terima kasih, salam tabur tuai. Nah ini ada Bro Noira nih, ya, Bro Noira coba ya kita lihat ya bahasnya apa nih. Karena biasanya rata-rata keluarga TCI itu smart dan ujung-ujungnya jawabannya nggak akan beda jauh sama gua. Coba kita baca aja langsung dari Bro Noira ya. Segala sesuatu itu mungkin, tinggal seberapa besar. Waduh gila. Wah ini legit nih, berarti Bro Noira ini salah satu yang telinganya benar-benar dipakai di TCI ya. Ini benar-benar hal pertama yang ada di otak gua pas gua baca ini tadi ya. Bener ya, semua mungkin ya, mungkin aja kok. Lu nikah sama Lisa Blackpink juga mungkin ya, kan masih sama manusia. Si Lisa tuh bukan setan gitu kan ya. Tapi ya probability-nya berapa besar begitu secara statistiknya ya. Atau kalau kita dalam terms kripto beginilah ya. Sekarang di di crypto cycle kali ini apa sih yang sampai 30.000 gitu ya. Yang ada di otak gua tuh cuma satu. Yang gua inget di cycle ini. Om. Sisanya gua nggak tahu. Karena gua ya Om itu gua sempat merhatiin dan wah gila ya peningkatannya ekstrim. Itu kalau nggak salah sempet 30 ribuan. Coba kita cek ya di monthly. Nah, paling rendahnya tuh di sini ya. Kita cek
Nah, wah, lebih bahkan 54.000 begitu. Nah, tapi permasalahannya udah gitu ya begini. Jadi mungkin aja. Tapi possibility-nya buat lu ketemu yang kayak sejenis Om pun berapa besar. Dan sampai udah profit segini pun siap nggak dengan kondisi sekarang gitu minus sampai 97%. Begitu, ya. Ya, begitu aja sih, ya. Gue baca lagi lanjut nih ya. Mengubah 2.000 menjadi 600.000 dolar. Tanyakan aja probabilitasnya. Pasti bisa dihitung. Yes, ya coba kita hitung ya. 600.000. 600.000 bagi 2.000. Sebentar, 100.000 bagi 2.000 itu tuh berarti sekitar berapa ya? Itu kalau nggak ini hitung kasar ya. Itu 300x kalau nggak salah ya. 300x berarti harus untung 30.000%. Ya, sekali lagi gue ulang, 30.000%. Ya, berarti ya kurang dari Om sedikit lah. Gitu. Tapi permasalahan baiknya gue tanya berapa banyak di cycle ini yang kayak Om? Sangat sedikit kan? Nah, kalau sampai ada yang tahu yang cycle ini dari 2022 sampai sekarang gitu ya, itu sampai lebih dari 30.000 silahkan boleh komen di bawah. Nah, kalau udah ketemu, itu tinggal dibagi aja sama berapa banyak, berapa ribu, berapa ratus ribu mungkin ya, gue juga nggak tahu lah, berapa ratus ribu odds yang ada. Nah, itu probability-nya untuk bisa berhasil seperti yang diklaim oleh orang ini. Begitu ya. Dan di sini Bro Nara bilang kalau nggak bisa dijawab berarti judi. Yes, benar sekali. Wah gila bener-bener ya. Wah happy gue dengarnya ya. Ini Bro Noira berarti benar-benar get it gimana cara berpikir ala TCI gitu ya. Jadi benar kok, benar. Apapun mungkin, tinggal statistiknya aja. Ya kalau 1:1 juta atau 1:1 miliar gitu ya. Kalau ditanya misalkan, oh kalau lu loncat dari sini mati nggak? Ya ada sih potensi nggak mati. Berapa? Dari 1 juta orang yang loncat, 1 nggak mati. Ya, yang 1 ya itu luka-luka parah, udah jadi vegetable gitu, udah nggak bisa gerak gitu ya, udah udah tinggal otaknya aja yang masih hidup. Tapi ya nggak mati. 1:1 juta. Lu mau loncat nggak? Nggak kan? Nah ya sama lah. Seperti mencari memes atau alts apapun yang 2.000 dolar jadi 600.000, 300x something gitu ya. Ya probability-nya super kecil begitu ya. Dan ya judi ujung-ujungnya ya. Bahkan kalau judi masih mending ya, kalau lu main judi tasyau itu kan cuma besar kecil gitu ya, 50-50, atau main judi misalkan pakai koin kan 50-50 itu. Kalau ini enggak, ini kayak lu beli lotre 1 banding berapa, 1 banding ratusan ribu, 1 banding jutaan mungkin begitu. Jadi ya bukan investasi pastinya kalau begini ya. Next dari Jowo Tulen. Sering-sering upload ya, Mak, biar kita para subscriber tidak ketinggalan info-info yang akurat. Makasih, Mak. Salam tak bertuai. Yes, kita akan terus konsisten ya. Ya tinggal nanti ya kedepannya apa yang lain ikutan konsisten juga nggak begitu. Karena banyak orang yang rata-rata yang tidak konsisten yang justru nonton. Next dari Rizky Ramdhani. Wah, ada Rizky Ramdhani, ada Rizky Ramdhani nih. Wah, mirip sekali ya. Jangan-jangan sekeluarga. Enggak lah ya. Bang, setiap investasi itu harus selalu laporan pajak di SPT. Caranya gimana ya Bang? Soalnya baru tahu harus laporan pajak gitu. Mau itu investasi apapun. Detailnya gue juga lupa spesifiknya gimana. Gue ada yang ngurusin gitu ya. Tapi garis besarnya sih setahu gue ya udah dilaporkan saja sebagai ya jadi mendekati seperti inilah. Seperti lu ngelaporin saham lah. Begitu kurang lebih, karena basically cara pajaknya pun sama, mirip sekali lah, cuma perbedaan persentase saja begitu. Jadi in general kalau lu punya saham juga dan lu lapor di SPT ya kurang lebih akan seperti itu caranya lah ya, at least itu yang gua tahu ya begitu. Karena ya kalau urusan pajak ini lebih baik nanya ke konsultan lagi lah begitu ya, karena kan Indonesia masuk tuh salah satu negara yang perpajakannya paling kacau sedunia, paling sulit. Ya, jadi ya itulah semboyan Indonesia kan ya. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Ya, makanya semuanya harus pakai konsultan. Di luar orang jarang sekali pakai konsultan. Yang pakai konsultan tuh paling kayak si Trump yang begitu-begitu yang duitnya nggak kira-kira gitu ya. Kalau di Indonesia yang penghasilannya maksudnya nggak terlalu kayak si Trump pun masih harus pakai konsultan begitu karena pusing di sini ya. Beres, udah gitu aja kurang lebih ya untuk hari ini komen-komennya. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice
Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Dan Margex ini adalah suatu platform yang lebih fokusnya untuk ke trade futures. Walaupun ada juga option untuk kita trade berbagai macam mainstream crypto lah, seperti misalkan BTC, Ethereum, dan lain-lainnya. Nah, selain itu juga sebenarnya ada earning juga buat kalian yang sudah beli gitu. Jadi ya sebenarnya bisa juga spot sih, tapi lebih ke crypto yang mainstream lah begitu ya. Nah, tapi fokusnya lebih ke futures. Dan juga ya yang unik dari sini adalah mereka itu ada bonus up to 10.000 USDT yang lo bisa dapatkan untuk trading account lo. Dan selain itu juga ya di Margex, buat lo yang sudah sering nonton DCWT sesi kedua, kemungkinan besar tahu bahwa di Margex itu sebenarnya sedang ada event. Tapi sebenarnya sudah lewat dari tanggal 10 Juli. Good newsnya apa? Good newsnya diperpanjang sampai ke tanggal 25 Juli. Dan apabila kena target sampai 1 juta USD, maka price poolnya akan diturunkan untuk top 10 traders ya. Jadi buat lo yang tertarik, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan trade di Margex ya, dan bisa ikutan juga untuk si trading competition ini. Karena trading competition ini spesifik dan khusus untuk yang menggunakan link referral kita di bawah saja. Di luar dari itu ya berarti nggak ikutan untuk event ini gitu ya. Nah, selain itu juga gue udah bilang tadi ya, kita bisa copy trade di sini, lalu juga kita bisa earning dan berbagai macam hal lain juga. Gitu. Jadi buat lo yang tertarik, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Margex. Dan kita masuk ke ini, kita masuk ke XRP ya. Untuk XRP hari ini mencoba untuk reclaim 2,94 ya. Ya, tapi belum ada setup futures karena yang kemarin kan jebol juga. Jadi langsung aja ke spotnya. Untuk spotnya ada di angka 2,761, lalu di 2,580 dan di 2,431. Next Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini posisi long kita juga profit. Aduh, Cardano luar biasa sekali ini ya. Posisi shortnya di tanggal 14 Juli langsung profit sebesar 3,4% kalau kita bulatkan ya. Udah gitu kemarin retest 1 retest 2 ya di 0,723. Kebuka lagi posisi long. Posisi longnya profit lagi kayak sama 20. Asik ya. Short profit, long profit ya. Nah, hari ini kita sudah dapat posisi short lagi. Kenapa? Karena sudah terjadi retest kedua lagi di 200 sebagai resisten. Retest 1, retest 2. Nah, tapi kali ini masih rada minus nih ya. Ya, kita lihatlah kalau sudah dekat-dekat ke jam PPI di setengah 8 malam belum kena target TP, ya pertimbangkan untuk tutup posisi gitu ya. Untuk posisi spotnya ada di angka 0,7237, lalu ada juga di angka 50 dan di 0,625 ya. Next, Solana. Untuk Solana sayangnya tidak kena target TP ya. Dan buat lu yang tutup di setengah 8, coba kita cek ya. Lu tutup di setengah 8 profit berapa? Profit nggak? Coba kita lihat ya. Setengah 8 malam kemarin di sini berarti ya. Profit ya. Ini lu close-nya berarti di angka 159,91 ya. 159, bener nggak sih tadi? 159,91. Berarti di daerah sini ya. Ya profit lah. Pokoknya intinya profit, tapi ya oke lah ya. Coba kita cek ya. Ini kan retest 1, retest 2, kebuka shortnya di sini ke 191 ya. Iya, ya masih 2%-an lah intinya ya. Buat yang agresif, sayangnya cut loss. Nah, jadi lagi-lagi ya, agresif dan konservatif itu bukan masalah lu lebih profit mana bang. Enggak, ini masalah risk profile lu. Lu lebih gimana? Lu lebih takut nggak kalau ngelihat merah gitu? Gampang takut nggak ngelihat merah? Gampang stres nggak? Kalau gampang stres ya konservatif. Kalau minus gede juga gue santai bang, nah itu lebih agresif gitu. Ya bukan masalah siapa yang bakal lebih profit. Karena di sini sekali lagi konservatif profit 2%-an, agresif cut loss. Karena daily close-nya sedikit di atas dari EMA 200 ya. Nah, untuk posisi spotnya EMA 200 sudah kena ya. Lalu juga ada di EMA 20. Dan juga ini EMA 50-20 terlalu dekat, jadi kita hitung satu aja ya. Boleh pilih yang mana, 20 atau 50. Dan selanjutnya ada di angka 144,47. Nah, sebelum kita tutup, seperti biasa gue ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Itu 3 rules yang ya gue harap benar-benar masuk dan ngelotok di kepala lu lah ya. Dan yang terakhir ya, penutupnya seperti biasa, salam tabur tuai. Ingat, apa yang lu tabur kan lu tuai. Jadi tabur lo sebanyak mungkin hal
Baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.